Halo sahabat sehat, seiring bertambahnya usia, tubuh manusia akan mengalami berbagai perubahan fisiologis. Salah satu perubahan yang paling signifikan adalah penurunan massa dan kekuatan otot, kondisi yang dikenal sebagai sarkopenia. Meskipun ini adalah proses alami, ternyata ada beberapa faktor yang bisa mempercepatnya, dan salah satu yang paling sering diabaikan adalah makanan. Tanpa disadari, beberapa jenis makanan yang sering dikonsumsi justru bisa memperburuk kondisi otot lansia. Makanan ini tidak selalu tampak berbahaya. Bahkan, beberapa di antaranya mungkin sudah menjadi bagian dari menu harian, dianggap lezat atau praktis. Tapi di balik itu, kandungan gizinya justru bisa mengganggu proses pembentukan dan pemeliharaan otot. Apa saja makanan itu? Bagaimana mereka merusak otot secara diam-diam? Dan yang paling penting, bagaimana cara mencegahnya? Mari kita bahas satu persatu dalam narasi ini. Ini bukan sekadar daftar pantangan, tapi juga panduan untuk membantu lansia tetap aktif, kuat, dan mandiri lebih lama. 1. Makanan tinggi gula tambahan. Gula tambahan seringkali menjadi penyedap rasa tersembunyi dalam berbagai jenis makanan dan minuman. Kita menemukannya di tempat-tempat tak terduga, dalam minuman ringan, kue, roti kemasan, saus tomat, bahkan dalam makanan yang dianggap sehat seperti yogurt rasa buah. Sayangnya, konsumsi gula berlebih, terutama di usia lanjut, dapat berdampak buruk pada kesehatan otot. Mengapa gula tambahan melemahkan otot? Ketika tubuh mengonsumsi gula dalam jumlah tinggi secara terus-menerus, hal itu dapat menyebabkan peradangan kronis. Peradangan ini merusak jaringan otot secara perlahan, menyebabkan hilangnya massa dan kekuatan otot. Selain itu, gula juga dapat mengganggu keseimbangan insulin. Ketika tubuh menjadi resisten terhadap insulin, sel-sel otot kehilangan kemampuan menyerap glukosa sebagai sumber energi. Akibatnya, otot menjadi lemah dan mudah lelah. Lebih parah lagi, gula dapat meningkatkan stres oksidatif, yaitu kondisi ketika jumlah radikal bebas melebihi kemampuan tubuh untuk menetralisirnya. Ini mempercepat proses penuaan sel-sel otot. Dampak khusus pada lansia: menurunkan efisiensi metabolisme otot, mengurangi kemampuan tubuh dalam memperbaiki dan membentuk otot baru, meningkatkan risiko jatuh akibat otot yang cepat lelah atau tidak stabil, berkontribusi pada penyakit kronis lain seperti diabetes tipe 2, yang semakin mempercepat pelemahan otot. Contoh makanan tinggi gula tambahan yang sering dikonsumsi lansia: teh manis, sirup, dan minuman kemasan, biskuit, wafer, dan roti manis, sereal instan, yogurt rasa buah yang tidak low sugar, makanan ringan kemasan. Cara mencegahnya: baca label nutrisi dengan teliti. Gula bisa muncul dalam banyak nama: sukrosa, fruktosa, glukosa, sirup jagung, maltosa, dan sebagainya. Jika gula muncul di urutan 3 teratas dalam daftar bahan, sebaiknya dihindari. Batasi konsumsi gula harian. WHO merekomendasikan konsumsi gula tambahan tidak lebih dari 5-10 dari total kalori harian. Untuk lansia, ini setara dengan sekitar 4-5 sendok teh per hari. Ganti gula dengan pilihan yang lebih sehat. Gunakan buah segar sebagai pemanis alami. Coba madu atau stevia, tapi tetap dalam batas wajar. Untuk camilan, pilih buah kering tanpa tambahan gula, atau dark chocolate minimal 70% kakao. Pilih camilan tinggi protein dan serat, seperti kacang-kacangan atau yogurt plain dengan potongan buah. Camilan ini membantu menjaga kadar gula darah stabil dan mendukung kekuatan otot. 2. Makanan tinggi lemak jenuh dan lemak trans. Makanan tinggi lemak jenuh dan lemak trans memang menggugah selera. Siapa yang tak suka gorengan renyah, kentang goreng, ayam crispy, atau biskuit gurih? Tapi sayangnya, di balik rasanya yang lezat, makanan-makanan ini menyimpan potensi bahaya besar, terutama bagi lansia.
Apa itu lemak jenuh dan lemak trans? Lemak jenuh umumnya berasal dari hewan, daging berlemak, produk susu tinggi lemak, dan juga dari minyak tertentu seperti minyak kelapa sawit. Lemak trans adalah hasil proses industri, hidrogenasi, yang membuat minyak menjadi padat. Banyak ditemukan dalam margarin, makanan cepat saji, keripik kemasan, dan kue-kue pabrikan. Bagaimana makanan ini melemahkan otot? Memicu peradangan kronis. Lemak jenuh dan trans meningkatkan produksi senyawa proinflamasi dalam tubuh. Ini menyebabkan peradangan sistemik yang mengganggu fungsi sel-sel otot, memperlambat pemulihan, dan mempercepat kerusakan jaringan. Menghambat sintesis protein otot. Konsumsi lemak jenuh berlebih dapat menurunkan efektivitas hormon anabolik seperti insulin dan IGF-1, yang penting untuk membangun dan mempertahankan massa otot. Meningkatkan risiko penyakit penyerta. Lemak jenuh dan trans juga meningkatkan risiko kolesterol tinggi, hipertensi, dan diabetes tipe 2. Semuanya berkontribusi pada melemahnya otot karena berkurangnya sirkulasi darah, penyerapan nutrisi, dan keseimbangan hormon. Memicu penimbunan lemak visceral, lemak perut. Penumpukan lemak ini tidak hanya berdampak pada bentuk tubuh, tetapi juga pada distribusi nutrisi. Lemak visceral mengganggu kerja organ dan menyebabkan resistensi metabolik yang mempercepat sarkopenia, penurunan massa otot. Makanan yang perlu diwaspadai. Gorengan, baik rumahan maupun jajanan. Makanan cepat saji seperti burger, ayam goreng, kentang goreng. Makanan beku siap saji, nugget, sosis goreng, DLL. Kue kering, donat, pastry, dan biskuit kemasan. Margarin dan krimer non-susu. Popcorn microwave. Cara mencegahnya. Pilih cara masak yang lebih sehat. Alih-alih digoreng, cobalah memanggang, merebus, mengukus, atau menumis dengan sedikit minyak. Teknik ini menjaga rasa tanpa menambahkan lemak jenuh berlebih. Gunakan minyak sehat. Gantilah minyak goreng biasa dengan minyak zaitun, minyak canola, atau minyak kelapa murni, dalam jumlah terbatas. Hindari minyak yang sudah digunakan berulang kali. Batasi makanan olahan dan cepat saji. Masak makanan segar di rumah lebih baik. Jika terpaksa membeli makanan kemasan, baca label dengan cermat, hindari yang mengandung partially hydrogenated oils, tanda adanya lemak trans. Perbanyak konsumsi lemak sehat. Konsumsi lemak tak jenuh dari ikan berlemak, salmon, sarden, alpukat, kacang-kacangan, dan biji-bijian. Lemak ini justru membantu mengurangi peradangan dan mendukung kesehatan otot serta jantung. Perhatikan ukuran porsi. Sekali-sekali makan gorengan tidak langsung merusak otot, tapi jika porsinya besar dan sering, dampaknya bisa akumulatif. Ingat, yang berbahaya adalah kebiasaan jangka panjang, bukan sekali coba. 3. Makanan tinggi garam, natrium, rasa gurih yang menggerogoti kesehatan otot. Bagi banyak orang, rasa asin adalah kenikmatan. Terutama di usia lanjut, di mana indera perasa mulai menurun, makanan asin sering menjadi favorit karena rasanya yang lebih terasa. Namun, di balik gurihnya makanan tinggi garam, ada risiko tersembunyi yang sangat serius terhadap kesehatan otot lansia. Bagaimana garam bisa melemahkan otot? Mengganggu sirkulasi darah ke otot. Asupan natrium yang tinggi meningkatkan tekanan darah. Ketika tekanan darah tinggi terjadi terus-menerus, pembuluh darah bisa menjadi kaku dan sempit, menghambat aliran darah ke jaringan, termasuk ke otot. Otot yang kekurangan aliran darah akan kekurangan oksigen dan nutrisi, sehingga lebih cepat lelah, lambat pulih, dan mudah menyusut. Memicu kehilangan kalsium dari tulang dan otot. Konsumsi garam berlebih dapat menyebabkan tubuh mengeluarkan lebih banyak kalsium melalui urin. Kalsium bukan hanya penting untuk tulang, tapi juga penting untuk kontraksi dan fungsi otot. Kekurangannya membuat otot jadi lemas dan tidak responsif. Meningkatkan risiko penyakit jantung dan ginjal.
Tekanan darah tinggi akibat garam yang berlebihan dapat membebani jantung dan ginjal. Ketika fungsi ginjal terganggu, tubuh akan kesulitan mengatur keseimbangan elektrolit dan cairan, yang berdampak langsung pada kekuatan dan kestabilan otot, memicu retensi cairan dan pembengkakan. Lansia yang mengonsumsi banyak garam sering mengalami bengkak di kaki atau tangan. Retensi cairan ini bisa menekan otot, membuat mereka sulit bergerak bebas dan menjadi kaku. Contoh makanan tinggi garam yang sering dikonsumsi lansia: mie instan dan makanan instan lainnya, daging olahan, sosis, kornet, ham, nugget, ikan asin, telur asin, keripik, kerupuk, dan makanan ringan kemasan, saus botolan, kecap asin, saus tiram, penyedap rasa, makanan kalengan dan awetan. Cara mencegah dampak buruk garam berlebih. Periksa label makanan. Baca kandungan sodium atau natrium. WHO merekomendasikan asupan natrium kurang dari 2000 mg per hari, sekitar 1 sendok teh garam. Banyak makanan kemasan menyumbang setengah dari batas itu dalam satu porsi saja. Gunakan rempah dan bumbu alami. Bumbu dapur seperti bawang putih, bawang merah, kunyit, jahe, daun salam, atau ketumbar bisa menambah cita rasa tanpa menambahkan garam. Ini juga memberikan manfaat antiinflamasi alami. Batasi makanan olahan dan siap saji. Makanan buatan rumah jauh lebih mudah dikontrol kandungan garamnya. Memasak sendiri adalah langkah besar dalam menjaga kesehatan otot. Tingkatkan konsumsi kalium. Kalium membantu menyeimbangkan efek buruk natrium. Konsumsilah pisang, kentang, bayam, dan alpukat yang tinggi kalium. Gunakan garam rendah sodium, low sodium salt. Beberapa produk garam rendah sodium kini tersedia di pasaran, namun penggunaannya tetap harus terbatas dan dikonsultasikan dengan dokter, terutama bagi lansia dengan gangguan ginjal. 4. Makanan rendah protein diam-diam mempercepat penyusutan otot. Protein adalah bahan baku utama pembentukan otot. Namun sayangnya, banyak lansia tidak mendapatkan cukup asupan protein setiap harinya. Baik karena pola makan yang kurang seimbang, selera makan yang menurun, atau keterbatasan akses terhadap makanan berkualitas. Ini adalah masalah serius. Kurangnya protein dalam makanan sehari-hari secara perlahan namun pasti akan mempercepat sarkopenia, yaitu kondisi alami penurunan massa otot yang umum terjadi pada usia lanjut. Mengapa protein penting untuk lansia? Protein adalah fondasi utama otot. Tanpa asupan protein yang cukup, tubuh tidak memiliki bahan untuk membangun atau mempertahankan massa otot. Ini membuat otot menjadi lebih mudah lemah, kaku, dan menyusut. Lansia membutuhkan lebih banyak protein, bukan lebih sedikit. Berbeda dengan anggapan umum, kebutuhan protein meningkat seiring bertambahnya usia. Mengapa? Karena tubuh lansia mengalami penurunan efisiensi dalam memproses dan menyerap protein. Artinya, lansia perlu lebih banyak protein berkualitas tinggi untuk mendapatkan efek yang sama seperti orang muda. Kurang protein, penyembuhan lebih lambat, mudah lelah, daya tahan rendah. Selain otot, protein juga penting untuk sistem imun, perbaikan jaringan tubuh, dan energi. Tanpa cukup protein, tubuh akan lebih mudah sakit, lebih lambat pulih, dan stamina pun menurun drastis. Ciri-ciri pola makan rendah protein. Makan hanya nasi dan sayur tanpa lauk yang cukup. Melewatkan sarapan atau hanya makan karbohidrat, seperti roti tawar tanpa isi. Menghindari daging karena gigi ompong, kolesterol, atau alasan ekonomi. Tidak mengonsumsi susu atau produk olahan kedelai. Contoh makanan rendah protein yang sering dikonversi ke menu utama. Bubur polos. Mie instan tanpa telur atau daging. Nasi dan sayur saja. Camilan tepung-tepungan seperti gorengan, kerupuk, atau roti manis. Solusi dan cara meningkatkan asupan protein bagi lansia. Pilih sumber protein yang mudah dikunyah dan dicerna.
O. Telur rebus atau telur orak-arik. O. Tahu, tempe. O. Ikan kukus, pindang, atau pepes ikan. O. Daging cincang yang dimasak empuk. O. Ayam tanpa kulit yang direbus atau dikukus. O. Susu tinggi protein atau susu kedelai. Konsumsi protein di setiap waktu makan. Jangan hanya mengandalkan makan siang atau malam. Sebisa mungkin, setiap kali makan mengandung unsur protein, bahkan saat sarapan atau camilan. Gunakan suplemen protein bila perlu. Jika lansia sulit makan banyak atau mengalami gangguan pencernaan, konsultasikan dengan dokter atau ahli gizi untuk menambahkan suplemen protein dalam bentuk susu tinggi protein atau bubuk protein yang mudah dikonsumsi. Gabungkan dengan aktivitas fisik ringan. Konsumsi protein akan lebih efektif jika diimbangi dengan latihan otot ringan, seperti senam pagi, jalan kaki, atau latihan angkat beban ringan. Ini membantu otot memanfaatkan protein dengan lebih maksimal. 5. Makanan ultraproses praktis, tapi menggerus otot secara perlahan. Di zaman serba instan, makanan ultraproses semakin menjadi pilihan utama. Praktis, enak, tahan lama, dan mudah didapat. Tapi tahukah Anda? Di balik kepraktisannya, makanan jenis ini bisa menjadi penghancur senyap kekuatan otot lansia. Apa itu makanan ultraproses? Makanan ultraproses adalah produk makanan yang telah melalui banyak tahap pengolahan dan biasanya mengandung tambahan gula, garam, dan lemak berlebih, pewarna, pengawet, penguat rasa, MSG, dan aditif kimia lainnya. Sedikit atau bahkan tidak mengandung bahan alami utuh. Contoh makanan ultraproses yang sering dikonsumsi: sosis, nugget, kornet, daging olahan, mie instan dan makanan siap saji, roti dan kue kemasan, minuman kemasan manis, soda, dan teh botolan, snack dalam kemasan, keripik, wafer, biskuit manis gurih. Mengapa makanan ultraproses melemahkan otot? Rendah nutrisi esensial. Makanan ultraproses umumnya tinggi kalori tapi rendah protein, vitamin, dan mineral. Akibatnya, tubuh mendapat energi kosong tanpa nutrisi yang dibutuhkan untuk mempertahankan massa otot. Memicu peradangan kronis. Kandungan aditif, lemak trans, dan gula dalam makanan ultraproses dapat memicu inflamasi sistemik, salah satu penyebab utama kerusakan jaringan otot. Mengganggu metabolisme dan fungsi hormon. Makanan ultraproses bisa mengacaukan keseimbangan insulin dan hormon lainnya yang berperan dalam regenerasi dan kekuatan otot. Ini mempercepat timbulnya sarkopenia, menyebabkan kecanduan dan menurunkan selera makan sehat. Rasa gurih, manis, dan tekstur renyah membuat makanan ini membuat ketagihan, sehingga lansia cenderung memilihnya terus-menerus dan mengabaikan makanan alami yang lebih bergizi. Meningkatkan risiko penyakit metabolik. Konsumsi berlebihan makanan ultraproses meningkatkan risiko diabetes, tekanan darah tinggi, obesitas, dan kolesterol tinggi. Semua ini mempercepat penurunan kekuatan otot dan menurunkan kualitas hidup. Cara mencegah ketergantungan pada makanan ultraproses. Masak sendiri dengan bahan alami. Pilih bahan segar seperti sayur, buah, ikan, telur, dan kacang-kacangan. Meskipun butuh waktu lebih, hasilnya jauh lebih sehat. Buat camilan sehat sendiri. Ganti snack kemasan dengan camilan seperti pisang kukus, ubi rebus, puding susu, atau kacang panggang. Kurangi stok makanan instan di rumah. Semakin mudah diakses, semakin sering dikonsumsi. Mulailah dari tidak menyimpannya dalam jumlah banyak. Biasakan baca label kemasan. Hindari produk dengan daftar bahan yang panjang dan tidak dikenali, terutama yang mengandung MSG, pewarna buatan, atau pengawet. Edukasi lansia dan keluarga. Beri pemahaman bahwa makanan instan bukan musuh, tapi harus sangat dibatasi. Pahami bahwa makanan rumahan lebih baik untuk tubuh yang menua dan perlu perlindungan. Menjaga kekuatan otot di usia lanjut bukan hanya soal olahraga,
namun juga soal apa yang masuk ke dalam tubuh setiap hari. Banyak makanan yang terlihat biasa saja atau terasa lezat ternyata diam-diam mempercepat pelemahan otot lansia. Mulai dari makanan manis berlebihan, tinggi lemak jenuh, terlalu asin, rendah protein, hingga makanan ultraproses. Semuanya dapat menjadi penyebab sarkopenia yang datang lebih cepat dan lebih parah dari yang disadari. Namun kabar baiknya, semua itu bisa dicegah. Dengan mengenali makanan-makanan yang perlu dibatasi dan menggantinya dengan pilihan yang lebih sehat, lansia bisa tetap aktif, mandiri, dan terhindar dari risiko jatuh, nyeri sendi, hingga kehilangan kualitas hidup. Ingat, memperkuat otot di usia senja adalah investasi penting untuk menjaga kemandirian dan martabat. Mulailah dari meja makan. Pilih makanan yang memberi tenaga, bukan hanya rasa. Karena saat tubuh melemah, bukan hanya kekuatan fisik yang hilang, tapi juga kebebasan untuk menjalani hidup dengan utuh. Terima kasih sudah menyimak, dan sampai jumpa di pembahasan kesehatan alami berikutnya.